Aku skip sahur dan buka puasa seadanya pakai ciki. Sedangkan kalau misalkan di sini mau sahur bingung dulu. Mau masak atau mau beli gitu. Ada lebaran terakhir di 2 tahun terakhir itu aku kangen banget karena aku bisa terakhir lebaran sama tante aku yang udah meninggal. Tuh. Karena kecelakaan pesawat. Ketika pulang Ramadan kemarin adalah aku pulang ke rumah nenek, tapi neneknya udah nggak ada di rumah. Halo semuanya, nama aku Deca, aku asal Garut dan aku dari angkatan 2021. Halo, perkenalkan, nama aku Aulia Wulansari Purnama, biasa dipanggil Aul. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2020 dan aku asal Bandung. Kenalin, nama aku Audrey Febiari, biasa dipanggil Audrey. Aku angkatan 2021, asal dari Tangerang. Halo semua, aku Lintang Ayu Wibowo, teman-teman bisa panggil aku Lintang. Aku dari Digital Public Relation angkatan 2021, asal aku dari Tangerang. Hai semuanya, nama aku Nadia Rumaisya, kamu bisa panggil aku Dea. Dan aku dari S1 Administrasi Bisnis 2022. Aku asalnya dari Bandung. Halo, kenalin gue Taufik dari angkatan 2019. Halo semua, kenalin nama aku Roshid. Kalian bisa panggil aku Ocit. Aku dari angkatan 2020, asal aku dari Kalimantan. Seru. Ini experience yang menurut aku masuk jadi core memory aku karena aku bener-bener setiap hari sama teman-teman aku nyari takjil, nyari sahur. Terus di sini juga nggak pernah sepi, selalu rame, enak banget pokoknya. Kalau buat tahun ini sih, karena kan kebetulan aku juga orang Bandung, jadi aku nggak ngerasain nih euforianya puasa di kosan gitu, nggak ngerasain gimana rasanya sahur di kosan, tetap di rumah gitu. Seru sih, tapi ada sedihnya juga. Seru sih sebenarnya karena sama teman-teman juga kan. Tapi karena emang jauh dari keluarga gitu, jadi kayak ada rasa yang beda gitu dari sebelumnya. Karena kan 2019 itu pertama kali banget ngerantau gitu dan jauh dari keluarga, dan puasa juga di Bandung kalau nggak salah waktu itu tuh awal-awal. Ya bedanya karena sekarang kan udah mulai onsite ya kuliah gitu, jadi kerasa gitu gimana rasanya PP dari rumah ke kampus yang siang panas, kerasa banget hausnya gitu. Cuman ya balik lagi gitu kan, dulu juga bisa loh SMA sambil puasa sekolah gitu. Aku skip sahur dan buka puasa seadanya pakai ciki. Kangen sama ayah ibu, jadi biasanya aku kalau sahur atau buka puasa selalu video call sama ayah ibu. Vibes puasa di sini tuh bener-bener kerasa enak banget gitu, kayak oh gini rasanya keluarga jauh dari oh gini rasanya puasa jauh dari keluarga dan lebih dekat sama teman gitu. Ada plus minusnya sih. Puasa jauh dari orang tua itu kan bukan suatu hal yang mudah, yang biasanya kita disiapin, yang bisa kita diingatin. Sekarang kita jauh. Ya. Sama-sama seru. Kalau di rumah pasti ya kita dibangunin nih pagi-pagi jam 3:30, diketok sama mama, sahur gitu. Terus bangun-bangun tuh udah ada makanan gitu, kayak tinggal makan. Bareng ayah ibu sama abang aku, terus juga nggak perlu ribet gitu loh siapin makanan. Kalau di rumah sama kita lebih dekat sama keluarga, sama teman-teman lama yang mungkin kita udah terbiasa sama culture-nya kan. Kalau buka juga sore-sorenya tuh ikut masak, bantuin gitu, nyari takjil bareng. Sekarang di Telkom bisa lebih buka di luar bareng temen-temen, cari sahur bareng malam-malam gitu kan, subuh-subuh keluar. Sedangkan kalau misalkan di sini mau sahur bingung dulu, mau masak atau mau beli gitu. Kalau mau beli berarti harus telepon teman dulu atau nggak jalan sendiri. Kalau misalkan mau masak berarti harus bangun dari jam 2 gitu buat masak nasi. Ya, sebagai anak rantau kita cuma bisa ya menjalani kewajiban seperti sebagaimana mestinya. Sahur sendiri, gimana nyiapin makanan sendiri yang biasanya tuh kalau dibangunin sama mama, dibangunin sama keluarga gitu. Tapi sekarang kayak bangunnya tuh sama alarm, terus
masak-masak sendiri, makannya tuh sendiri, bener-bener ngerasa sepi gitu di rantauan tuh pas sahur sih, momen sahur gitu. Puasa di rumah masakan mama, masakan keluarga gitu. Karena biasa tiap hari kan dimasakin buat makanan buka, makanan sahur. Kalau di Telkom di Bandung udah nggak bisa ngerasain itu lagi. Karena aku selama ngerantau kayaknya baru sekali puasa di rumah. Selebihnya itu puasanya di rantauan di Bandung. Kangen dibangunin sahur sama orang tua. Kalau sekarang bangun sahur kan pakai alarm. Terus disiapin makanan buka, ditanyain doang terus udah ada. Kalau sekarang aku harus effort nih, kalau mau sahur apa harus beli sendiri, harus pesen dulu, nyiapin dulu gitu. Paling kangennya gitu aja sih. Ada, itu tuh biasanya singang sama kayak ayam kecap gitulah, itu favorit aku gitu di rumah. Singang tuh makanan khas Sumbawa yang kayak ikan terus kayak kuahnya tuh kuah kuning gitu. Ketika kita seru-seruan beli baju lebaran ya. Itu seru banget karena pasti ada aja yang kayak ini bagus deh, ini bagus. Tapi Olive-nya nggak mau, adik akunya nggak mau. Ataupun kayak kita bertiga, mama, papa, dan Dea udah samaan. Tapi yang Olive-nya nggak ada ukuran gitu sih. Itu seru-seru hal-hal kecil-kecil yang sebenarnya meaningful tapi kadang suka terlewatkan aja gitu. Setelah sholat dari jam 5 pagi sih, dari jam 5 pagi dibangunin, sholat subuh, habis itu part paling seru sebagai cewek ya, dress up gitu, kayak wah pakai baju baru gitu. Momen lebaran yang paling kangenin ya kumpul keluarga sih, itu paling dikangenin. Karena kan emang biasanya kalau di rumah tuh biasanya kalau udah lebaran semua keluarga tuh ngumpul di satu rumah nenek gitu biasanya. Dan sekarang kalau misalnya ngumpul aku nggak bisa, jadi biasanya video call atau teleponan gitu pas hari raya gitu aja. Yang pasti mudik ya, karena aku sendiri mudiknya ke Jawa Tengah, ke Purworejo lebih tepatnya. Sungkemannya sih, minta maaf karena biasanya kalau balik sama keluarga besar itu selalu kita kumpul bareng dan juga minta maaf dari keluarga ayah, keluarga ibu, semuanya kumpul. Kita sungkeman dari kakak pertama sampai aku anak terakhir. Nah terus karena, aduh ini boleh nggak ya bilang ini? Aku kan bukan keluarga yang baik-baik aja gitu ya. Jadi momen lebaran itu momen dimana papa mama aku tuh satu gitu maksudnya. Mereka tuh nggak diforce tapi jauh gitu. Jadi pas lebaran tuh kayak benar-benar haru banget karena ngelihat mereka tuh sungkem gitu. Mama aku ke papa aku sungkem gitu, terus minta maaf dari kejadian-kejadian sebelumnya gitu. Naik kereta gitu bareng-bareng sama saudara, sama keluarga. Lebaran tahun lalu berarti lebaran terakhir sama mbah aku, soalnya mbah aku udah nggak ada. Jadi lebaran tahun ini pertama kali keluarga aku nggak mudik karena mbahnya udah nggak ada. Ada lebaran terakhir di 2 tahun terakhir itu aku kangen banget karena aku bisa terakhir lebaran sama tante aku yang udah meninggal. Tuh. Karena kecelakaan pesawat. Setelah beberapa tahun nggak pulang ke Padang, aku alhamdulillah sama keluarga pulangnya ke Padang. Dan ketika pulang Ramadan kemarin adalah aku pulang ke rumah nenek, tapi neneknya udah nggak ada di rumah. Kampungnya juga mbah kakung dan mbah putri juga udah nggak ada gitu. Jadi kayak mau mudik juga udah nggak ada siapa-siapa. Ketika sekalinya pulang ke rumah nenek yang di Padang, kita datang ke makamnya nenek. Itu yang sedih sih sebenarnya. Nah itu 2 tahun terakhir itu, 2 tahun lalu maksudnya, aku lebaran terakhir sama dia, terus juga kayak itu paling berkesan banget ya bagi aku sama saudara-saudaraku karena aku deket banget kan sama beliau, terus sama saudara. Terus pas tahun-tahun berikutnya kayak udah mulai ngerasa ada yang beda. Sedih banget. Dan aku ngunjungin makam nenek, walaupun aku sama nenek aku yang di Padang nggak ketemu setiap hari, nggak teleponan setiap hari, tapi sedih aja gitu. Ternyata lebaran itu sesakral itu.